Assalamualaikum, nama saya Indah. Saya akan melakukan kegiatan praktikum mengenai simbiosis. Simbiosis yang pertama yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda di mana salah satu organisme atau parasit mengambil keuntungan dari organisme lainnya atau inang tanpa memberikan manfaat. Contoh simbiosis parasitisme: kutu putih dan pohon jambu. Pihak yang dirugikan yaitu pohon jambu. Kutu putih menghisap getah sehingga melemahkan tanaman. Kutu putih ini menghambat pertumbuhan tanaman, menyebabkan menguningnya daun, menggugurkan daun, mengurangi fotosintesis. Pihak yang diuntungkan yaitu kutu putih, karena kutu putih memperoleh asupan protein yang cukup. Contoh yang kedua adalah jamur jelaga dan pohon jambu. Jamur jelaga adalah jamur berwarna gelap yang tumbuh pada daun tanaman dan dapat menyebabkan tanaman tampak gelap atau berjelaga. Jamur ini tidak secara langsung menyerang pohon jambu, tetapi dapat mengurangi pertumbuhan pohon ini dengan menghalangi sinar matahari. Jamur jelaga ini disebabkan oleh serangga penghisap getah seperti kutu daun. Pihak yang diuntungkan yaitu kutu daun dengan menghisap getah dari daun, ranting, dan batang pohon. Contoh yang ketiga yaitu benalu dan pohon nangka. Benalu merupakan tumbuhan parasit yang dapat merusak tanaman inangnya dengan cara menyerap makanan dan air. Benalu pada pohon nangka ini dapat mengurangi pertumbuhan dan kekuatan pohon, merusak kualitas dan kuantitas kayu, mengurangi pembentukan buah, dan menyebabkan pohon kurus yang akhirnya kering dan mati. Contoh yang keempat adalah kutu rambut dan manusia. Kutu dapat hinggap di bagian tubuh manusia yang tertutupi oleh rambut. Walaupun kutu tidak membawa penyakit, tetapi gigitannya menimbulkan rasa gatal yang tidak nyaman. Kutu yang hidup di kepala manusia akan mendapatkan makanan dengan cara menghisap darah dari kulit kepala. Dampak lainnya dari kutu rambut ini yaitu gangguan tidur, kerusakan kulit kepala, malas, dan menurunkan rasa percaya diri. Contoh yang kelima yaitu kutu dan kucing. Pihak yang diuntungkan dari simbiosis ini yaitu kutu. Kutu mendapatkan makanan berupa darah dari kucing yang digigitnya. Pihak yang dirugikan tentunya kucing. Karena kutu kucing dapat menyebabkan berbagai dampak seperti menyebabkan rasa gatal, ruam, dan suhu tubuh meningkat. Jika kutu yang menggigit kucing cukup banyak, kemungkinan kucing akan mengalami anemia. Tanda-tanda ini yaitu kelemahan, kelesuan, napas cepat, atau bahkan kematian jika tidak segera ditangani. Contoh yang keenam yaitu nyamuk dan manusia. Dalam hubungan simbiosis parasitisme ini, nyamuk mendapatkan keuntungan sedangkan manusia dirugikan. Keuntungan nyamuk yaitu mendapatkan darah dari manusia sebagai sumber makanan untuk berkembang biak dan bertahan hidup. Sedangkan kerugian pada manusia merasa gatal, kulit menjadi bentol-bentol dan memerah. Selain itu, manusia juga dapat terjangkit penyakit berbahaya seperti demam berdarah atau malaria yang dibawa oleh jenis nyamuk tertentu. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme yaitu interaksi antara dua makhluk hidup yang hanya menguntungkan salah satu pihak, sementara pihak lainnya tidak diuntungkan atau tidak dirugikan. Contoh simbiosis komensalisme. Contoh yang pertama yaitu anggrek dan pohon mangga. Pada hubungan simbiosis ini, anggrek yang diuntungkan karena anggrek mendapatkan tempat tumbuh, sinar matahari, air, dan zat organik untuk berfotosintesis. Pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu saat hidup berdampingan dengan anggrek. Contoh yang kedua yaitu katak pohon dan tumbuhan. Katak pohon memanfaatkan daun tumbuhan untuk bertelur tanpa merusak daun tersebut. Katak juga mendekati pohon sebagai tempat berteduh dan berlindung saat hujan atau badai. Contoh yang ketiga yaitu burung dan pohon. Keuntungan untuk burung yaitu burung menggunakan dahan dan daun pohon untuk membuat sarang. Sarang burung yang ada di pohon berfungsi untuk tempat tinggal burung. Adapun bagi pohon, keberadaan sarang burung tidak merugikan juga tidak menguntungkan. Simbiosis mutualisme.
Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis tetapi saling menguntungkan. Dalam simbiosis mutualisme tidak ada pihak yang dirugikan karena keduanya saling memberikan manfaat. Contoh simbiosis mutualisme. Contoh yang pertama yaitu lebah dan bunga. Hubungan antara lebah dan bunga termasuk simbiosis mutualisme, karena keduanya sama-sama mendapat keuntungan. Lebah mendapatkan makanan dari bunga berupa nektar dan serbuk sari, yang digunakan sebagai sumber energi. Sedangkan keuntungannya diperoleh bunga, yaitu dalam penyerbukan serbuk sari. Contoh yang kedua adalah cacing dan tumbuhan. Simbiosis ini terjadi karena cacing tanah membuat lubang-lubang di tanah yang membantu tumbuhan berkembang dengan baik. Selain itu, cacing tanah juga berperan penting dalam ekosistem karena memecah bahan organik mati dalam proses dekomposisi. Cacing tanah juga mendapatkan makanan dari daun-daun kering yang berguguran dan membusuk. Contoh yang ketiga yaitu manusia dan pohon. Manusia dan pohon saling membutuhkan satu sama lain. Manusia menghirup oksigen yang dihasilkan pohon melalui fotosintesis, sedangkan pohon memanfaatkan karbon dioksida yang dihasilkan manusia. Kemudian, keuntungan lainnya dari pohon yaitu mengurangi polusi udara, menjaga kelembaban udara, menjaga kualitas air, mencegah erosi tanah, mencegah keseimbangan ekosistem, menjaga kesehatan manusia. Kesimpulan dari kegiatan praktikum ini adalah setiap makhluk hidup akan berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya. Ketika terjadi interaksi itulah maka akhirnya membentuk suatu hubungan simbiosis. Simbiosis terbagi menjadi tiga. Yang pertama, simbiosis parasitisme, yaitu salah satu pihak diuntungkan dan yang lain dirugikan. Yang kedua, simbiosis komensalisme, yaitu salah satu pihak diuntungkan dan yang lain tidak dirugikan. Yang ketiga, simbiosis mutualisme, yaitu kedua pihak saling diuntungkan.